Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Putri Alvina Duyanti, dengan nomor induk mahasiswa 9321097818, kelas Filsafat Islam B, akan menjelaskan materi mengenai filsafat Islam dan ilmu-ilmu keislaman. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta, atau sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut love of wisdom, sedangkan dalam bahasa Arab disebut hikmah. Filosof Herakleitos sudah memakai kata filsafat untuk menerangkan hanya Tuhan yang mengetahui hikmah dan pemilik hikmah. Manusia harus puas dengan tugasnya di dunia sebagai pencari dan pecinta hikmah. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang membicarakan hakikat sesuatu. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Selanjutnya mengenai filsafat Islam. Ya, langsung saja, filsafat Islam adalah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan tentang ajaran Islam, di mana dalam suatu ajaran tersebut ada aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta di situ memaparkan secara luas tentang teori yang ada atau ontologi, dan di situ juga menunjukkan pandangan tentang ruang, materi, waktu, dan kehidupan. Di dalam filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan juga menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan filsafat Islam itu diperluas pada segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat dalam hasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu fikir lainnya, di mana itu diciptakan oleh ahli fikir Islam. Ibrahim Makdur memberikan batasan filsafat Islam itu adalah sebuah pemikiran yang lahir dalam pemikiran dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Selanjutnya mengenai objek kajian filsafat Islam. Berbagai sumber kajian filsafat masuk ke dunia Islam melalui penerjemahan. Berbagai topik bahasan dan bidang dikaji dan dibahas. Dalam bidang filsafat, maka dalam konsentrasi terdapat 3 objek kajian yang selalu dibahas, yaitu mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Sebagai aktor penting, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan sebagai alat mengaktualisasikan hasil olah pikirnya tentang objek kajian tersebut. Setiap tokoh memiliki pemikiran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Menurut Al-Kindi, 2 jenis pengetahuan: ilmu yang bersumber dari Al-Quran yang disebut dengan al-ilmu ilahi, dan ilmu yang bersumber dari manusia disebut al-ilmu insani, yaitu pemikiran atau sumber yang berasal dari wahyu dan rasio. Wahyu berasal dari Tuhan, sementara rasio berasal dari manusia. Dialog antara 2 instrumen tersebut yang selalu ada dalam pembahasan sepanjang sejarah pemikiran dalam rangka mencari kebenaran. Pemahaman dari wahyu diwakili oleh kalangan fuqaha atau agamawan. Pemahaman akal diwakili oleh kalangan pemikir, filsuf, cendekiawan. Di samping itu terdapat juga ahli agama yang menggabungkan 2 instrumen
wahyu dan akal secara bersamaan, yaitu teolog atau mutakalimun, di mana dalam argumen-argumen ketuhanan, di samping menggunakan wahyu juga rasional secara bersamaan. Namun, yang perlu ditonjolkan antara fakta kebenaran dan agama harus jalan. Karena itu, jika terjadi ketidakserasian antara kebenaran, wahyu, dan filsafat, maka itu bukan pemikiran filsafat Islam, melainkan filsafat di luar Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan filsafat Islam dengan keilmuan Islam lainnya. Di Indonesia sampai hari ini, keilmuan Islam yang dikembangkan masih terbangun oleh dikotomi yang membagi ilmu umum dan ilmu agama yang berada di bawah Departemen Pendidikan Budaya atau Dikdikbud, dan satunya lagi di bawah Kemenak, Kementerian Agama. Dan celakanya, ilmu agamalah yang ilmu keislaman, sehingga dalam studio keislaman yang menjadi fokus adalah kajian-kajian ilmu keagamaan seperti kajian ilmu fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Adapun dalam kedokteran, arsitektur, dan ilmu lainnya berada di luar kajian keilmuan Islam. Adanya masinterpretasi ihwal pendidikan Islam yang hanya dimaknai pada kajian bidang studi agama berujung pada keilmuan Islam yang dualistik dan dikotomis. Kondisi ini menjadikan Islam tertinggal dalam beberapa hal seperti dalam ekonomi, politik, budaya, sains, teknologi, dan sebagainya. Hal tersebut bertentangan dengan konsep hasil konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam pada tahun 1977 di Makkah, yang menyatakan bahwa istilah pendidikan Islam tidak hanya berarti teologi atau perawatan Al-Quran, hadis, dan fikih, tetapi memberi arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang mengajar dari sudut pandangan Islam. Dalam Al-Quran, semua ilmu seperti ilmu pasti, ilmu alam, ilmu humaniora, filsafat, ilmu agama tersebut merupakan satu kesatuan dan hakikatnya adalah penjelmaan dan penambahan saja dari ayat-ayat Tuhan sendiri, baik ayat-ayat Tuhan yang ada dan tertulis dalam kitab suci dan sejarah, atau yang tersirat dalam alam semesta dan dalam diri manusia itu sendiri. Dalam menghadapi kompleksitas dan pluralitas kemanusiaan dewasa ini, maka diperlukan suatu tauhid, ilmu-ilmu untuk menemani dan memerahkan masalah tersebut. Suatu pendekatan yang sering disebut sebagai pendekatan multidisiplin, yang hasilnya adalah filosofi integrasi ilmu-ilmu tidak hanya dijelmakan dalam kesatuan dinding, menemukan bangunan kampus dalam suatu lokasi pendidikan, akan tetapi lebih jauh lagi adalah integrasi pada sistem dan metodologi. Selanjutnya, dalam kajian keilmuan Islam, maka variasi filosofi Islam adalah landasan integrasi disiplin dan pendekatan yang semakin beragam. Karena dalam epistemologis Islam, mau tidak mau filsafat Islam dengan metode rasional transendentalnya dapat menjadi kenyataan. Tanpa filosofi, fikih akan kehilangan semangat untuk perubahan, dan fikih dapat menjadi beku, bahkan membelenggu ijtihad. Dengan demikian, dalam pokok-pokok tasri atau hukum Islam dan usul fikih terdapat beberapa aturan yang logis dan aturan yang sistematis, serta cukup mengandung segi-segi kefilsafatan. Selanjutnya, mengenai ilmu-ilmu keislaman. Bila diteliti secara cermat, sesungguhnya dalam Islam tidaklah mengadakan pemisahan antara ilmu pengetahuan atau sains dengan ilmu-ilmu agama. Seperti dalam satu sisi adanya ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu
astronomi, filsafat, dan logika. Dan sisi lain ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Walaupun beberapa ulama muslim tetap menggolongkan ilmu-ilmu pengetahuan itu ke dalam beberapa klarifikasi, diantaranya yang pertama, Al-Farabi dalam bukunya yang berjudul Klasifikasi Ilmu membagi ilmu itu meliputi ilmu bahasa, ilmu logika yang menghasilkan pengetahuan pasti, ilmu-ilmu pendahuluan seperti ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu tentang langit dan musik, serta ilmu fisika dan matematika. Yang kedua, Ikhwan Al-Safa mengklasifikasikan ilmu itu ke dalam 3 kelas, yaitu ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu metafisika. Yang ketiga, Hasan Hanafi membagi ke dalam 3, yaitu pertama ilmu-ilmu yang berdimensi rasional tekstual atau akliyah nakliyah. Yang kedua, ilmu yang berdimensi tekstual murni atau nakliyah. Yang ketiga, ilmu yang berdimensi rasional murni atau akliyah al-hasanah. Seperti ilmu seperti matematika, fisika, ilmu kemanusiaan, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.